Cara pertama kali adalah kita ngomong menanggulangin green water. Yang paling salah adalah kondisi begini water change. Bukan salah, tapi water change penting buat menurunkan reduction nitrat dan fosfat. Yes. Tapi bibitnya masih ada. Halo guys, balik lagi sama gue Vide di Java Pet Co Channel, masih dengan konten goldfish. Hari ini gua sedikit kaget guys, karena ternyata tank 2 meter gua jadi green water, jadi hijau. Ini kalian lihat udah nggak terlalu hijau ya. Tadi ya lebih hijau dari ini, nanti kalian bisa lihat ya. Itu hijau, gua sampai kaget banget gitu loh. Gue sendiri masih bingung gitu, kenapa kok tank gue bisa jadi tiba-tiba hijau banget gitu. Kemarin hampir kayak gini lah, cuma gue pikir gue nggak expect itu sampai hijau kayak yang tadi itu, gitu loh. Nah cuma bentar lagi gue lagi nungguin Koniko, gue pengen tanya sama Koniko, kira-kira kenapa ya tank gue bisa sampai hijau begitu ya, gitu loh. Terus penyebabnya apa, penyebab utamanya. Terus tadi gue telepon Koniko, terus Koniko bilang ikan keluarin dulu semua. Nah akhirnya jadi lumayan nih, nggak terlalu hijau kayak yang tadi gitu. Nah ntar kita sama-sama belajar ya sama Koniko ya. Oke, tunggu sebentar. Nah guys, balik lagi ya. Nih sekarang udah Konikonya udah nyampe ya. Tadi gua udah bilang sama kalian ya. Ini kenapa nih kok? Kan tadi gua udah kasih lihat tuh videonya ya. Tadi hijau banget sih, parah sih. Terus lu bilang sama gua ikan pindahin dan lain-lain. Terus gua ada ikan, gua udah pindahin. Terus tadi gua juga pakai ini nih, Azuplus Green Water Removal. Ya, gitu. Ini hasilnya sekarang sih udah mendingan. Ya. Nggak kayak yang tadi, yang kalian lihat di video tadi tuh ya. Nah, cuma maksudnya gue pengen tahu kok kenapa sih kok hijau sih gitu loh maksud gue. Ini suddenly dalam artian kemarin gue lihat agak kayak begini, nggak terlalu parah kayak begini nih semalam. Tapi pagi tadi hijau banget. Yang tadi gue video ini tuh. Ya. Sebenarnya hijaunya di akuarium itu disebabkan oleh namanya tuh phytoplankton. Fitoplankton, okay. Fitoplankton itu basicnya ya alga sebenarnya. Oke. Okay. Tapi karena dia masih berbentuk plankton yang di air, multiplikasinya yang ekstrim. Oh, pengembang biak dia. Karena dia ada lampu. Nah, sebenarnya kenapa paling sering gambarnya ini aja pasti koki tuh. Why? Karena balik lagi koki tank kita itu kan nge-pushnya grooming. Yes. Nah, jadi di mana kasih makannya itu pasti over extensive. Lo kok tahu? Iya. Gue kontes. Karena kontes nih, makanya gue juga penasaran gitu. Kita kan gue nggak pernah ya ngalamin tank sampai hijau begini nih. Ya. Gitu loh. Kita udah sebulan setengah kan gitu. Almost hampir mature lah kemarin. Ya. Memang kemarin sebelum berangkat tuh ada kan ikan kita yang gue grooming di sini tuh. Ya. Yang menang. Gue harus jaga dia untuk tetap bulky kan. Gue kasih makan memang agak ekstrim sih. Ya. Gitu. Tadi juga Koponto juga bilang katanya, lu kasih makannya ekstrim kali katanya, karena ada probabilitasnya. Karena katanya dia tadi kalau nggak salah fosfat dan nitritnya tinggi nih. Ya. Bener gak sih kok? Ya gitu ya. Jadi nutrien lah kita bilangnya. Nah, gitu. Dan itu salah satunya disebabkan karena kita kasih makannya banyak. Ya. Cuman gini, jadi phytoplankton itu berarti ada bibitnya. Yes. Karena balik lagi bibitnya di alga. Kita kasih masukin air kayak gimana, kadang-kadang kita kan juga nggak selalu RO. Iya betul. Iya kan. Betul. Nah di air itu pasti ada bibitnya. Nah dengan kondisi nitrat fosfat yang berlebihan, dikasih lampu yang kuat, dia enak multiplikasinya gila-gilaan. Jadi kita ngomonginnya tuh bukan lagi ratusan tapi miliaran dalam jam. Jadi kita nggak bisa lihat, cuman kalau air ini pakai mikroskop dia akan kelihatan tuh fitoplankton itu. Jadi dia adalah barang itu yang bermultiplikasi terus. Dia jadi 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi ribuan, 8 jadi 16. Ya, dan semakin ekstrim. Itu, ya. Nah jadi yang lu lihat jadinya airnya hijau, tapi kalau lu tarik airnya kok putih ya? Iya bening tadi. Ya, nah jadi itulah dari phytoplankton. Nah cara pertama kali adalah kita ngomong menanggulangin green water. Yang paling salah adalah kondisi begini water change. Bukan salah, tapi water change penting buat menurunkan reduction nitrat dan fosfat. Yes. Tapi bibitnya masih ada. Ngerti ya maksudnya ya, kecuali kita ngabisin airnya kita isi ulang lah, itu mungkin hilang. Tapi kan sayang bakteri dulu berapa banyak ya kan, mati. Matengahnya udah ini. Ya. Tadi kalau kita kebanyakan ganti air pun
kadar oksigen turun DO. Ya, DO-nya juga kita turun. Jadi memang pasti kita akan bantu water change bukan untuk mengendalikan, tapi untuk membantu menaikkan kadar DO yang lebih tinggi, penurunan nitrat fosfat. Jadi kan makanannya juga lebih drop. Tapi kita harus kasih obat, gitu. Nah obat itu kita gunakan untuk sebagai remedy. Jadi kalau misalnya banyak orang kayak tanknya hijau gini, dia nggak pakai kayak beginian, itu water change balik lagi hijau, water change balik lagi hijau, water change. Nah mungkin nanti akan ada yang relate sih. Mungkin beberapa yang penonton mungkin kalau pernah kejadian kayak gitu, mungkin bisa dikasih komen di bawah. Nah masalah adalah water change itu tidak menyelesaikan masalahnya. Berarti dia nggak kelar-kelar gitu. Nggak akan kelar karena repeatable aja. Iya, gitu. karena kita pakai lampu, kecuali dia di dark, ditemuin, dia nggak bisa, nggak ada lagi cahaya yang masuk, jadi dia nggak bisa fotosintesis. Jadi lampu itu sebenarnya membantu dia untuk fotosintesis dan berkembang biak. Jadi semakin kita tetap nyalain lampu, kelihatannya pertama itu nggak mungkin hijau, bro. Iya, kemarin soalnya nggak cloud dulu nih, iya, putih. Nah cloud ini kan bisa lari bacterial infection, bakteri blooming atau ya ini. Fitoplankton. Ya kelihatannya awalnya ya cuman cloud, tapi kalau cloud masih cloud, lu ganti air ya dia belum jadi. Karena saat lu lihat hijau banget, berarti udah banyak banget. Paham maksudnya ya? Oke. Jadi kalau misalnya lu belum kelihatan hijau tuh, ya kayak gini nih masih semu-semu nih, dia belum banyak gitu loh. Nah ini banyak banget yang pasti nanti akan ada banyak yang dead in the water. Tapi ya maksud gue gitu loh, putih apa? Ini banyak banget yang akan nanti mati nih di proses ini. Fitoplanktonnya. Nah setelah ini kita ngelewatin fase ini, dengan ini biasanya sih nggak balik lagi. Gitu. Cuman kalau water change bukan masalah. Nah, bagaimana cara menghilangkannya secara total? Nah ini lebih penting. Nah pemakaian barang kayak gini kan dipakai buat sekali hajar. Tapi kalau kita mau memastikan memaintain, biasa kita pakai UV. Pakai UV. UV juga bagus buat menghilangkan fitoplankton. Karena kan alga mati, baik celup ataupun ngelewatin. Hanya untuk ngomongin fito ya. Kita nggak ngomongin buat bersih atau tidak, hanya ngomongin fito. Nah, UV biasa penting. Kedua, tingkat makanan dikurangin sementara sampai benar-benar progresnya habis total. Biasanya kalau misalnya udah pakai begini, dia akan habis total dan kita bisa progres lagi nih makanan. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak mau pakai kayak ginian, kita bisa pakai secara manual. Manualnya artinya memutus rantai makanannya dulu. Ya, mematikan lampunya dulu. Habis itu kita pakai UV di dalam akuarium. Di sama akuarium. Habis itu ditunggu berapa saat sampai dia bersih. Jadi sih pasti hilang. Kalau mau waktu juga ya. Ya itu masih butuh waktu. Kalau mau instan ya kita pakai gini, itu instan clear, hilang. Besok sih harusnya dia udah clear. Ini kejadian sama seperti banyak di tank outdoor yang dikasih makan gila-gilaan. Waktu itu kan kemarin kejadian di Kang Jenny Cagur juga seperti itu. Jadi dia mau water change, akhirnya mau berapa persen, mau banyak segimana, ya hasilnya sama gitu. Karena begitu. Oke. Satu lagi kok pertanyaan gua. Green water ini bahaya nggak? Soalnya gini, arah pertanyaan gue adalah dulu gue waktu sebelum gue kerja di Java ya, sekarang juga gue rasa masih ada sih peminatnya. Dulu gue pernah dengar ada beberapa hobis tuh pakai metode grooming ikan kokinya tuh pakai metode green water. Sama nggak? Lu pernah dengar nggak ada metode grooming ikan tuh pakai green water? Sebenarnya gini loh, kalau misalnya kita ngomongin green water berbahaya atau enggak, menurut gue selama itu under control enggak. Berarti nggak bahaya? Enggak, harusnya enggak. Karena under control dalam tanda kutip apa nih artinya? Artinya ya tidak cukup banyak sampai benar-benar ngabisin kadar oksigennya di dalam air. Karena itu juga hidup, dia kan juga butuh oksigen. Berarti dia istilahnya kalau dia terlalu banyak pun dia pasti makan. Mengurangi kadar oksigen ya? Pasti, karena kan itu kan tadi ikan gua megap-megap itu ya. Pengembangbiakan fitoplankton sendiri yang biasa dilakukan di air laut, dia juga pasti pakai lampu dan aerator. Karena dia butuh oksigen di dalamnya. Jadi dia nggak bisa kayak air tenang doang tanpa aerasi yang kuat, dia lebih nggak bisa juga. Jadi balik lagi ini membutuhkan oksigen. Jadi ya semakin banyaknya dia di dalam air ya pasti dia akan juga mengkonsumsi enough oksigen gitu loh. Tapi kalau misalnya dibilang buruk sekali nggak, kayak kita bilang under control nggak juga. Karena bisa juga dia nanti airnya berubah menjadi karpet, dia nggak lagi di kacang aja di air. Jadi gue juga dulu pernah dengar bahwa green water itu sama dengan air tua ya, sistem air tua ya. Bener gak sih? Nggak dengar gak? Beda ya? Gue nggak ngerti sistem air tua. Oke. Cuman kalau sebelum gue finalize,
Gue akan cari tahu ya di Google ya, biar gue salah, gue kadang-kadang takut salah gue. Emang bahaya ya. Bener kan, green aquarium water is not considered dangerous to fish. In fact, many fish happily live in green colored water in their natural environment. Nah ini The same goes for plants. While the algae that makes up our green water aquarium feeds on many of the same nutrients that your plants do, it should not cause a direct harm. Berarti pada prinsipnya sih nggak berbahaya ya buat ikan. Cuma berbahaya. Typically not harmful. Ya. Cuma berbahaya buat mata kita aja ya. Iya. Tapi ya gitu. Banget gitu ya, bete gitu berarti hijau. Enggak juga kalau misalnya dalam konteks yang kebanyakan pasti berbahaya nih. Some algae cause damage to the gills of fish. With a similar result, they are unable to take in enough oxygen. Ya, insangnya nanti jadi bermasalah karena kurang oksigen ya. Tuh, densely concentrated alga bloom can deplete oxygen in the water due to the high respiratory rate of the algae. Jadi, seperti gue bilang kalau udah hijau kayak tadi, problem. Karena dia ngabisin oksigen. Makanya ikan gua jadi megap-megap ya. Ya, jadi kalau masih begini nih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Cuman ya sebisa mungkin ya enggak. Gitu. Jadi kalau menurut gue green water ya bukan tidak hanya enak di sana ya, nggak enak juga aja. Iya. Mendingan lu taruh tumbuhan gitu mungkin lebih enak dipandang kali kalau butuh hijau ya. Iya. Memang kayak udah blurry ya, udah cloudy, hijau gitu, ikannya juga nggak kelihatan sih. Iya, ikannya nggak kelihatan. Jadi buat kita ngeliat juga nggak enak. Kedua juga seperti kita bilang, kalau udah kebanyakan juga gua rasa nggak akan bagus. Apalagi buat koki yang pasti butuh high level oksigen, yang dia juga pasti respiratorinya harus tinggi, makanannya juga gila. Ya itu kan jadi memicu semua ekstensif yang lain kan gitu. Jadi kalau menurut gue green water tuh harusnya nggak bagus, apalagi di akuarium kita. I don't think it's supposed to be cara yang dipakai untuk grooming sesuatu. Gue juga nggak yakin sih, karena nggak ada penurunan pH juga di sana, nggak ada pengaturan apapun. Jadi lebih baik sih nggak. Dan tapi gue rasa seperti yang dibilang, kalau nggak banyak nggak apa-apa. Kalau banyak yang problem ya. Tapi kalau bisa dihilangkan, gue rasa ini produk yang sudah bisa dipakai banyak orang untuk menghilangkan green water. Harganya juga relatif cukup murah. Jadi yang kecil cuma 69.000, gue rasa sih cukup oke buat ngehandle green water ya. Oke. Jadi kalau boleh gue summarize, ketika next time kalau gue dapat begini lagi, yang what should I do gitu loh. Jadi gue apa nih langkah-langkah yang harus gue ambil? Langkah pertama sebenarnya adalah setelah ngasih kayak gini, pasti kan habis itu berapa hari kemudian ataupun besoknya kita water change buat dapetin air baru aja lah. Setelah dia udah putih nih, kita ganti air baru. Freshness-nya aja ya? Kedua, kalau kita kasih makan kebanyakan ya, sebisa mungkin ya jangan banyak-banyak. Kalau masih mau kasih makan banyak, UV-nya main. Gitu aja paling. Oke. Ya, jadi mau nggak mau. Jadi mungkin ke depannya jadi proper nutrition, rumah bakteri yang lebih banyak, karena kan nutrien. Iya. Jadi nutrien itu nitrat dan fosfat. Jadi rumah bakteri yang lebih banyak, UV. Cuma kalau dilihat posisi kan medianya udah cukup banyak. Tinggal UV paling. Gue tadi memang sempet, karena gue udah panik ya, jadi kapas gue cuci jadi ada air yang ini, jadi gue tambahin lagi. Jadi agak sedikit kayak ada water change tadi. Ya. Justru sebenarnya harusnya nggak boleh water change. Nggak, biarin aja, dia pasti turun. Ya, karena kan dia punya obat ini akan matiin segitu banyak phyto. Oke. Ya, jadi kan phytonya mati, dia pasti bening, pasti 100% bening. Cuman habis itu kita water change, karena kan ya obat apapun juga kalau nggak di wash away kan juga not good. Iya. Kita cari freshness-nya ya. Cari freshness-nya. Cuman setelah bibitnya habis. Biar benar-benar clear aja sih. Oke. Jadi kurang lebih gitu guys ya. Jadi ini sekalian lah gue mau kenalin ya. Ini ada Azu Plus Green Water Remover ya. Di sini ada dua ukuran, ada yang 250 sama 120. Ya, kalian bisa cek di Tokopedia kita, nanti ada linknya di bawah ya kan. Nah, jadi kalau kalian menemukan kondisi seperti kayak gue tadi ya, air tiba-tiba hijau gitu ya, yang jangan dilakukan adalah jangan ganti airnya dulu ya, tapi selamatkan dulu ikan kalian, pindahkan ke tempat yang memang lebih layak untuk si ikan, terutama dari kadar oksigennya, karena tadi air hijau seperti kata Koniko, ketika dia berkembang biak terus itu fitoplankton, dia mengkonsumsi oksigen ya kok ya. Jadi istilahnya si ikan yang tetap ada di situ akan kekurangan oksigen. Nah, sama seperti gue nih sekarang udah gue kosongin, tinggal satu doang. Tadi kan ada banyak seperti kalian lihat. Nah, itu hal pertamanya. Kemudian kalian pakai ini ya, yang mau instan ya, yang nggak mau repot-repot.
kalian pakai Azu Green Water Remover, ingat baca seperti biasa ada dosis pemakaiannya. Nah kemudian setelah itu tunggu aja. Terus boleh ya kalau kita matiin lampu ya berarti ya? Boleh. Nah berarti ntar kita akan matiin lampunya supaya tidak memicu si fitoplankton untuk terus berfotosintesis ya. Kemudian setelah itu kita tunggu, kasih dia waktu, nanti akan bening dengan sendirinya. Baru kemudian kita ganti air baru gitu ya Ko ya. Nah kurang lebih begitu guys, mudah-mudahan video ini dapat membantu kalian jika satu hari nanti amit-amit kalian menemukan masalah seperti ini ya. Gitu. Thank you for watching, gua Fide, Gua Niko ya. See you again in our next video. Take care, bye-bye. Halo guys, ini hari kelima gua menggunakan Azu Plus Green Water Remover. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, ini udah bening lagi, udah nggak hijau ya. Kalau terlalu bening sekali sih belum, cuma udah nggak terlalu hijau. Ini udah nggak hijau. Nah, ini hari kelima setelah pemakaian Azu Plus Green Water Remover. Oke, seperti apa yang kemarin sudah dibicarakan sama Koniko. Next stepnya adalah gua harus kuras ini. Gua harus kuras, ganti air yang baru. Ya, nah nanti kalau kalian menemukan banyak bintik-bintik kecil di bawah itu, nah itulah kalian harus sedotin itu, kita kuras ya. Tujuannya apa? Biar clear, biar tambah bersih lagi. Nah kemudian gue juga akan menambahkan lampu UV ya, mencegah si fitoplankton itu untuk kembali lagi. Oke, kira-kira gitu aja guys ya. Jadi kalian juga jangan ragu, kalau air kalian hijau, ini jadi solusinya. Oke, gue 5 hari aja udah begini, nggak perlu nunggu. Kalau alami mungkin bisa sekitar 2 minggu, 3 minggu gitu. Ini guys ya, dan jangan lupa baca aturan pakainya. Oke, thank you.